Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, salam jumpa dengan saya, sahabat Kabar Baik Indonesia. Pada perjumpaan kita kali ini, saya bersyukur bahwa saya bisa menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana, yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca dari sebuah kisah yang terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Di sana diceritakan Tuhan Yesus memasuki Bait Allah, dan di sana dia melihat tentang orang-orang yang berdagang, penukaran meja penukaran uang, dan itu membuat Tuhan Yesus marah. Seringkali kita melihat kemarahan Tuhan itu hanya sepintas yang ditujukan kepada orang-orang itu. Fakta Alkitab sebagai satu-satunya sumber informasi tentang Tuhan memberitahu kepada kita bahwa salah satu karakter Tuhan ialah bisa marah. Jadi Tuhan juga memiliki sifat marah. Kemarahan Tuhan bukan hanya nampak ketika Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah, tetapi dalam banyak kisah dalam Perjanjian Lama juga Tuhan diceritakan marah. Bahkan Alkitab memakai bahasa murka. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang kekasih, sangat disayangkan kebanyakan jemaat Kristen lebih memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Itu tidak salah. Seringkali orang Kristen mendominasi pikirannya tentang kemurahan Tuhan atau hal-hal yang baik tentang Tuhan, jika dibandingkan dengan salah satu karakter Tuhan, yaitu Tuhan bisa marah. Tuhan itu bisa marah, tetapi bukan pemarah. Marah adalah sebuah reaksi yang bermuatan perasaan tidak senang terhadap sesuatu yang terjadi. Jika Tuhan mengasihi kita, itu bukan berarti Dia tidak bisa marah sama kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar di matanya, Dia akan marah. Hal itu bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Dia akan menyesah kepada mereka yang dikasihinya. Sebagai jemaat Tuhan, seharusnya kita memahami tentang mengapa Tuhan marah. Kita bisa membuat pertanyaan kecil dalam hidup kita. Ada alasan mengapa Tuhan marah. Dan alasan ini oleh Tuhan diberitahukan kepada kita. Apa tujuan Tuhan marah? Tuhan marah dengan tujuan tertentu, dan itu pun seharusnya dipahami oleh anak-anaknya. Dan bagaimana kita bisa menghindari kemarahan Tuhan? Dengan memosisikan diri kita pada zona di mana Tuhan tidak akan marah.
kita juga seharusnya menyadari bagaimana jika Tuhan marah. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang saya kasihi, ada 3 hal utama yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, Tuhan Yesus marah karena melihat kesalahpahaman tentang Bait Allah. Banyak orang yang salah paham tentang Bait Allah. Pandangan yang salah terhadap Bait Allah itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan kerohanian kita, serta akan membentuk karakter yang tidak menghormati Tuhan. Sebab Bait Allah didirikan untuk keperluan menyembah Tuhan dalam ibadah, korban, sebagai pusat komunikasi dengan Tuhan, bukan lokasi untuk mencari keuntungan finansial ataupun perekonomian. Kesalahpahaman ini seringkali juga terjadi di dunia modern kita. Ada banyak orang yang mendapatkan banyak keuntungan ekonomi oleh karena dia ada dalam Bait Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus marah karena perdagangan atau karena perdagangan. Itu bukan berarti Tuhan anti ekonomi. Tidak. Karena alasan utama adalah Tuhan marah jikalau kerohanian itu dijadikan media dagang atau memperdagangkan sesuatu dengan label rohani. Kalau dalam bahasa modern sekarang dipahami jual ayat-ayat suci. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati Tuhan, banyak orang yang mendapatkan banyak keuntungan apabila dagangannya itu memakai embel-embel Tuhan atau hal-hal yang bersifat rohani, padahal itu tidak ada hubungannya. Yang terakhir, di situ kita lihat bagaimana Tuhan menjungkir balikkan dagangan. Itu bukan sebuah hukuman, namun ingin pengembalian status rumah doa. Bukan rumah yang berkedok doa. Sesungguhnya hanya untuk mencari kelicikan dagang semata. Tuhan Yesus mengusir mereka dengan tujuan bahwa urusan dagang dan penukaran uang itu tidak berhubungan dengan Bait Allah. Ingat baik-baik. Jangan berkedok doa sehingga perdagangan itu dilancarkan. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang kekasih, saya membuat kesimpulan sederhana tentang kemarahan Tuhan ketika Ia memasuki Bait Allah. Kemarahan Tuhan itu karena Dia mengasihi, bukan karena Dia memang pemarah. Tuhan mengasihi kita dengan cara membawa kita kepada sebuah kesadaran tentang sikap kepada Tuhan yang benar. Tuhan marah bukan karena Ia ingin menghukum kita, tetapi ingin menegur supaya kita bertobat dan kembali sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karena Tuhan dapat marah, seyogianya kita takut akan Dia, serta jangan beranggapan bahwa Tuhan itu baik dan tidak bisa marah.
Sebab di dalam kemarahan Tuhan, Ia ingin menjaga kita supaya kita tidak terperosok lebih dalam ke dalam lumpur dosa. Tuhan itu baik dan penuh kasih sayang. Kemarahan itu keluar dari kebaikan dan dari kasih sayang Tuhan, bukan keluar dari kebencian, dan tidak mengurangi kesetiaan kita, tidak mengurangi kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tetap setia. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Kabar Baik Indonesia. Shalom. Tak takut, nyatakan kebenaran.